Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ben. Mas Ben. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, biasanya hujan besar malamnya, sekarang lagi enggak hujan besar. Alhamdulillah jadi datang. Kalau hujan besar datang enggak? Ada yang datang sampai halaman masjid enggak jadi masuk. Barakallahu fiik. Lumayanlah dapat pahala niat. Ini nikmat Masya Allah ya, kita dipertemukan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas keistiqomahan meniti Shiratal Mustaqim, yaitu agamanya yang lurus ini, yaitu Islam, jalan yang mengantarkan kita pada keselamatan dunia dan akhirat. Barakallahu fiik, ini nikmat yang sangat agung. Kemudian yang kedua, salawat dan salam mari kita berbanyak kita hujukan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, keluarganya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita masih melanjutkan membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yaitu Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, sampai kita pada bab al-istiqamah. Bab istiqamah, apa istiqamah kemarin? Ada yang masih ingat? Apa kemarin? Kemarin ada ini enggak? Ketinggalan. Ada yang ingat enggak istiqamah? Makna istiqamah? Jadi tetapnya manusia seseorang di atas syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dengan mengedepankan ikhlas. Itu adalah istiqomah. Jadi seseorang tetap di atas syariat, tetap di atas ketaatan sebagaimana dia diperintahkan, dan tentu dengan ikhlas di depannya, karena ikhlas itu adalah syarat untuk diterimanya amal, seperti itu kan. Barakallahu fiik. Ada yang bisa menyebutkan satu aja ayat kemarin yang di dalamnya ada kalimat istiqomah, baik itu perintahnya atau fadilah keutamaannya dan yang lainnya? Surat Hud. Bunyinya? Misalnya adalah dalam surat Hud ayat 112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Beristiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Itu kemarin sudah berlalu ya. Karena sebagaimana biasa Al-Imam An-Nawawi itu metode penulisannya itu beliau menulis bab. Kemudian setelah menulis bab adalah membawakan ayat-ayat yang berkaitan dengan bab tadi. Misalnya bab istiqomah, nanti beliau membawakan ayat-ayat terlebih dahulu tentang perintah istiqomah, tentang fadilah istiqomah dan yang lainnya misalnya. Baru setelah itu beliau mendatangkan hadis. Karena memang kita itu orang muslim, itu dalam kita beragama, dalam kita bertindak, itu berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Itulah ajaran para ulama, termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sekarang kita melanjutkan
Itu tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan apa? Istiqomah. Hadis yang pertama tentang istiqomah atau hadis yang ke-85. Masya Allah ya, sudah lumayan banyak. Dari kitab Riyadhus Shalihin, dari awal kitab. Qala al-mu'alifu al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis yaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Amrin, dari Abi Amrin, wakila Abi Amrah, dan sebagian mengatakan Abi Amrah, Sufyan ibni Abdillah. Namanya Sufyan ibnu Abdillah. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu nama itu biasanya ada 3 bentuk. Namanya biasanya ada berapa? 3 susunan. Yang pertama adalah kunyah. Yang pertama adalah apa? Kunyah. Kunyah itu nama yang diawali dengan Abu atau Ummu. Misalnya Abu Yusuf. Namanya bukan Yusuf. Itu namanya kunyah. Abu Yusuf kalau bahasa kita ya bapaknya Yusuf. Seperti itu. Namanya Abu Yusuf Bambang. Misalnya Ibnu siapa? Ibnu Hasanuddin. Nah, misalnya gitu kan. Itu nama satu orang itu. Abu Yusuf Bambang Ibnu Hasanuddin misalnya gitu ya. Nah itu barakallahu fikum, itu nama satu. Abu Yusuf itu istilahnya adalah kunyah. Abu Yusuf, Ummu Yusuf gitu misalnya. Nah, Bambang ini namanya, isim namanya, isim gitu. Hasanuddin itu bapaknya, nanti ada yang ketiga. Itu kan baru kunyah, nama, kemudian ada yang ketiga kalau bahasa Arab biasanya lakob. Lakob itu kalau dalam bahasa kita dinamakan julukan. Misalnya kalau julukannya misalnya ya, ada yang julukan misalnya kayak Khalid bin Walid. Julukannya apa? Itu kan namanya Khalid, ya kan? Julukannya apa? Saifullah al-Maslul, ya kan? Pedangnya Allah yang terhunus bagi orang-orang kafir, ya kan? Saifullah, pedangnya Allah. Seperti itu. Nah itu. Jadi kalau dalam Arab, nama Arab itu biasanya ada 3 suku kata. Yang pertama adalah kunyah, nama yang diawali dengan abu atau ummu, bapak, ibu, bapaknya siapa, ibunya siapa, seperti itu. Kemudian isim itu namanya dia. Dan yang ketiga adalah lakob. Lakob itu julukannya. Ya, biasanya kan kita di sini ada julukannya kan, si gendut, ya, karena apa? Bosnya gendut, gitu kan. Puying, karena apa? Cilik kering, gitu kan, dan lainnya gitu. Nah macam-macam. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini kunyahnya adalah Abu Amr dan sebagian mengatakan Abu Amrah. Namanya adalah Sufyan ibnu Abdillah. Qala, dia berkata, Sufyan ini berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah. Nah, Sufyan ini bertanya kepada Rasulullah SAW, kulli fil islami qaulan. Rasulullah, tolong beritahukan kepadaku suatu ucapan di dalam Islam. La as'alu anhu ahadan ghairak. Yang aku tidak akan pernah bertanya tentang hal ini kecuali kepada jenengan. Qal Yusuf Amal. Duduk dulu. Barakallahu fiik. Dikondisikan ya. Itu nanti jadi adab menurut ilmu, jadi itu paling penting. Kalau anak kecil itu kita ajarkan adab dulu. Kalau ilmu enggak paham, belum paham. Nah, barakallahu fiik. Naam. Kulli fil Islam qaulan. Katakan kepadaku, beritahukan kepadaku dalam Islam itu sebuah kalimat yang aku tidak akan pernah bertanya kecuali kepada jenengan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomah. Nah, dalam hadis ini ada seorang sahabat, yaitu namanya siapa tadi?
Sufyan ibni siapa? Abdillah. Ulangi, namanya siapa? Sufyan ibni Abdillah. Ini sahabat Sufyan ini mau bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang, pengen bertanya yang simple saja tapi inti. Nah, dari hadis ini yang pertama kita bisa mengambil faedah. Faedah pertama bahwasanya apa? Hirsus sahabah, semangatnya para sahabat untuk bertanya. Untuk bertanya berarti apa? Belajar. Seperti itu. Semangatnya para sahabat itu luar biasa. Enggak tahu, datang ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya. Sehingga generasi sahabat adalah generasi yang paling berilmu, dan karena berilmu maka tidak heran hanya dalam beberapa tahun bisa menaklukkan apa? Persia dan Romawi, yang mana dulu itu kabilah yang tidak dianggap dalam suatu peradaban, kabilah-kabilah kecil, ya kan? Tapi karena ilmu, tentu ilmu tentang apa? Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah angkat Subhanahu wa taala derajatnya. Salah satu pengangkatannya, diangkatnya adalah dengan apa? Menjadi pemimpin, menjadi khalifah di muka bumi. Itu salah satunya itu. Walaupun masih banyak lagi keutamaan yang lain. Nah, jadi itu faedah dari hadis yang pendek ini. Yang pertama adalah kesungguhan semangatnya para sahabat dalam menuntut ilmu. Nah, sekarang coba kita lihat diri kita lah. Bagaimana semangat kita dalam menuntut ilmu? Bagaimana? Kalau kita tidak mulia, ya memang mungkin ilmu kita tidak ada atau ilmu kita sedikit. Semakin orang itu berilmu, maka dia akan semakin dimuliakan oleh Allah SWT, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fokuskan pada belajar yang paling utama itu. Belajar itu harus ada alokasi khusus, bukan sisa waktu. Harus ada. Nah, itu faedah yang pertama, semangatnya para sahabat dalam apa? Menuntut ilmu, dalam bertanya, seperti itu ya. Kemudian beliau faedah yang kedua. Jadi faedah yang kedua, bertanya terhadap hal yang paling pokok. Bertanya pada hal yang paling pokok, paling inti. Jadi kalau kita belajar itu ada namanya skala prioritas. Ada apa? Skala prioritas. Ada yang utama, ada yang baik, ada yang terus segitu. Nah, jadi kalau kita mau belajar, barakallahu fikum, itu harus melihat skala prioritas. Belajar yang paling tinggi ilmunya adalah ilmu tentang apa? Tauhid. Maka apa? Harus ada agenda prioritas kita untuk apa? Belajar tauhid. Seperti itu. Harus ada. Karena tauhid itu adalah asas dari seluruh pondasi Islam. Tidak ada tauhid, maka tidak ada keislaman. Tidak ada tauhid, sholat tidak diterima, zakat tidak diterima, semuanya tidak diterima. Kalau tauhidnya tidak benar, apalagi kalau tauhidnya batal. Naudzubillah. Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Berarti alokasi untuk apa? Belajar tauhid itu lebih utama. Makanya di sini Sufyan ibnu Abdillah ini bertanya yang, ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan, 1-2 kata aja. Yang inti sekali itu apa? Itu loh. Seperti itu. Nah itu. Dan setiap perkara itu ada yang faedah yang ketiga, yaitu segala sesuatu itu ada intinya. Segala sesuatu itu ada apa? Intinya. Itu ada itu. Tinggal kita paham atau tidak. Kalau orang sudah tahu inti dari sesuatu, dia itu akan mudah untuk memahami sesuatu tersebut. Contoh, inti dari keberadaan kita di dunia ngapain? Beribadah kepada Allah SWT semata. Itu saja, nggak ada yang lain.
Tapi kalau orang nggak tahu makna ibadah sesuai dengan apa yang dijelaskan para ulama, maka urip ora genah. Ngalor ngidul. Tidak ada apa? Kepastian dalam dia melangkah. Berbeda tatkala orang paham dengan hakikat keberadaan dia sekarang di dunia ibadah dan makna ibadah yang benar, maka dia akan jelas hidupnya itu. Karena apa? Semuanya bisa bernilai ibadah asal dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Karena ibadah itu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah segala sesuatu nama yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan atau perbuatan dengan syarat baik perbuatan atau perbuatan, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Itu. Berarti segala sesuatu bisa bernilai ibadah kalau dicintai dan diridhai oleh Allah. Nah, bernafas bisa bernilai ibadah tatkala dia mensyukuri nikmat oksigen yang gratis. Seperti itu. Yusuf, Ahmad, duduk dulu yang bagus ya. Nanti kalau nggak bagus nggak dapat berkah. Iya sudah, duduk dulu ya. Nah, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Faedah yang ketiga apa? Segala sesuatu itu ada intinya. Misalnya tadi, kita hidup di dunia, kalau kita nggak tahu intinya, itu hidup kita terombang-ambing, nggak jelas arahnya. Berbeda dengan orang yang tahu maksud keberadaan kita di dunia itu ngapain. Itu maksudnya apa? Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepadaku saja. Nah, kalau dia tahu ini tujuannya untuk ibadah, dia tahu tapi enggak belajar sehingga enggak bisa memaknai ibadah yang dimaksud, sehingga dia bingung kan? Ibadah baik. Lah kapan kerjane, kapan pahale, kapan madange, kapan dolane? Iya kan? Ya karena enggak paham dengan maksud dari ayat tadi, pemahaman dari ibadah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Itu. Makanya itu. Kalau kita dengan ilmu, kita jadi mudah. Contoh lagi. Inti daripada kita berumah tangga selain beribadah, selain karena beribadah, inti daripada apa? Kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian suatu rumah tangga, itu apa intinya? Suami ditaati secara mutlak oleh anggota keluarga selama tidak menyelisih syariat. Itu inti sudah. Inti dalam suatu keluarga itu adalah apa? Suami ditaati mutlak oleh seluruh apa? Anggota keluarga selama tidak menyelisih syariat. Kalau menyelisih syariat ya namanya nggak boleh kita taat kepada makhluk siapapun itu, walaupun itu bapak kita, walaupun itu suami kita, iya kan? Tapi selama tidak menyelisih syariat, seorang istri, seorang anak, siapapun dalam anggota keluarga itu harus taat kepada siapa? Pemimpinnya di situ, yaitu siapa? Suami. Itu pasti jadi keberkahan. Yakin itu. Pasti rumah tangga itu akan apa? Bahagia, sentosa, sejahtera, berkah.
Inti daripada dalam suatu apa? Bangsa dan negara, ya sama tadi. Itu apa? Pemimpin ditaati secara mutlak selama tidak menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Itu. Maksudnya ini setelah ikhlas ya, itu sudah jelas itu ya. Itu jelas. Itu. Jadi setiap hal itu ada inti, setiap hal. Nah, kalau kita paham intinya, ya sudah. Pasti kita akan apa? Mudah untuk apa? Memahami dan mendapatkan faedah dari hal-hal tersebut. Barakallahu fikum. Tapi kadang kita nggak tahu intinya. Nggak tahu intinya, sehingga nanti yang bukan inti dikedepankan banget, seperti itu. Yang bukan inti apa? Sangat dikedepankan. Contoh misalnya, puasa sunnah rajin sekali, tapi sholat jamaah tidak. Kan ada orang itu kan, anak punya kenal lah itu, masya Allah, beliau itu puasa sunnahnya luar biasa. Senin Kemis itu enggak putus. Tapi jamaahnya enggak terlalu diperhatikan. Nah, ini kan kebalik. Iya kan? Karena sholat jamaah itu wajib bagi seorang laki-laki. Adapun puasa sunnah Senin Kemis dan yang lain tidak. Nah itu. Nah, jadi faedah yang ketiga dari apa? Hadis ini adalah apa? Segala sesuatu itu ada inti. Pahami inti dari setiap hal. Nah, kemudian faedah yang keempat adalah pentingnya iman dan pentingnya iman ini. Pentingnya iman dulu. Faedah yang keempat. Karena tadi Sufyan ibn Abdullah ini bertanya kepada Rasulullah SAW, sudah, pokoknya jawaban yang ringkas saja, yang inti saja. Maka Rasulullah SAW kan menjawab, intinya itu ada dua. Yang pertama adalah apa? Amantu billah, suruh agar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Suruh istiqomah. Itu. Kenapa yang pertama adalah amantu billah? Karena tadi keimanan adalah apa? Syarat diterimanya apa? Seluruh peribadatan. Nah itu. Jadi kalau orang berbuat baik apapun, mau dia membangun jalan, bangun rumah sakit gratis, sekolah gratis, menyantuni anak fakir, miskin dan yang lainnya, mau apapun, itu tidak akan pernah dicatat sebagai pahala. Ini yang kadang orang-orang menjadi syubhat samar gini. Mosok ada orang misalnya gara-gara enggak beragama Islam, padahal dia sudah apa? Bangun rumah sakit, bangun jalan tol, ini dan itu, pokoknya baik, sosialnya baik. Mosok masuk neraka, kasihan bener. Padahal ada orang misalnya yang sudah beriman tapi membunuh, merokok, berjudi dan yang lainnya misalnya seperti itu, kok dia masuk surga? Loh, keadilan yang mana? Itu kan? Mungkin ada yang seperti itu kan? Maka jawabannya mudah sekali. Jawabannya apa? Mudah sekali. Yaitu apa? Yang kafir dia baik, ini dan itulah seperti itu, dermawan dan yang lainnya, barakallahu fiik. Misalnya seperti itu, dia sudah mendapatkan apa? Balasannya. Coba dia bangun rumah sakit. Bangun rumah sakit itu sifat duniawi atau sifat ukhrawi? Duniawi, ya kan? Sekolah gratis, duniawi atau ukhrawi? Duniawi. Semua yang dia lakukan itu adalah sifat dunia. Ukhrawi itu berkaitan dengan apa? Keyakinan. Ya tidak? Yaitu iman. Maka tatkala dia apa? Melakukan amalan-amalan duniawi, Allah sudah ganjar dia, Allah sudah balas dia. Bukankah rizkinya tambah melimpah? Bukankah dia dihormati di dunia, dimuliakan sebagai orang yang dermawan dan yang lainnya? Ya tidak? Berarti sudah diganjar belum dia? Sudah. Dia beramal apa? Duniawi atau ukhrawi? Duniawi. Maka Allah balasnya apa? Duniawi. Enggak mungkin Allah zalim. Kalau kepengin ukhrawinya dapat, kepengin itu dianggap sebagai pahala, cuma syaratnya satu, iman. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Udah selesai itu. Langsung itu dapat apa? Pahala itu sudah.
Makanya apa di sini? Rasulullah SAW tatkala ada sahabat Sufyan bin Abdillah mau bertanya, tapi rumus yang simpel saja. Maka beliau menjawab cuma dengan dua apa? Jalan. Jalan pertama adalah apa? Iman. Karena itu apa? Landasan agar semua yang kita lakukan berupa ucapan yang baik, berupa sedekah, berupa tindakan, apapun itu agar memiliki nilai apa? Pahala. Agar langgeng sampai ke akhirat kelak itu. Masya Allah. Coba berarti berharga enggak iman itu? Berharga sekali. Itu kenapa para kiai, para ustadz kadang-kadang kalau mau berkhutbah atau ceramah atau tausiah itu kan kita bersyukur atas nikmat Islam, nikmat iman, gitu kan? Itu memang betul-betul apa? Agung sekali nikmat itu. Bayangkan kalau orang tidak mendapatkan hidayah Islam atau hidayah iman. Coba seluruh amalan dia hanya diganjar, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Ganjaran duniawi. Tidak ada nilainya dalam bentuk pahala. Kenapa? Pahala itu berkaitan dengan iman. Ya tidak? Kalau mau beriman, ya dapat pahala. Makanya ini, kalau kita mewasiatkan kepada siapapun, yang pertama apa? Jaga iman. Kalau orang itu belum beriman, masih kafir, Kristen atau Yahudi atau Nasrani, perintahkan untuk masuk Islam. Itu yang paling penting. Paling utama itu. Sedikit tapi diterima, masih mending, ya kan? Banyak tapi nggak mungkin diterima, ya buat apa? Makanya tadi terjawab sudah. Kenapa yang beriman itu apa? Walaupun buruk dan yang lainnya apa? Dia masuk surga. Ya karena ada pahala dari keimanannya dia. Adapun dosanya Allah juga apa? Enggak serta-merta apa? Memasukkan dia ke surga kan? Bisa jadi dia diazab dulu ke neraka, ya kan? Dan di dunianya sudah dia pemabok, peminum, penjudi dan yang lainnya misalnya, sudah di dunia sudah dihukum dia sakit. Biasanya kan? Dicemooh oleh masyarakatnya, ya enggak? Sebagai sampah masyarakat dan yang lainnya, ya tidak? Dihinakan oleh masyarakatnya, ya tidak? Sudah dapat dia. Dia kan tadi bermaksiat dalam apa? Duniawi, sudah dibalas di duniawinya itu. Seperti itu. Di ukhrawinya dia punya iman. Dan pasti orang walaupun seburuk apapun, namanya seburuk apapun pasti ada kebaikannya lah, ya kan? Orang kata nyapu dalan, melu kerja bakti setahun sepisan ngarep badahan, kan itu kebaikan itu kan. Kebaikan itu sudah diandasi dengan iman sehingga ada nilai apa? Pahalanya. Apalagi kalau dia sholat, dia punya tiangnya agama. Walaupun sebejat apapun, serusak apapun, orang itu Islam, dia punya apa? Kunci untuk bisa masuk surga. Karena apa? Rasulullah SAW miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Itu. Berarti terjawab ya. Enggak usah kita ragu, enggak usah kita bingung. Sampaikan aja seperti tadi. Bagaimana orang yang kafir ini dan itu, tapi baik ini dan itu, masuk neraka enggak? Ya jelas masuk. Loh, enak bener, kasihan bener. Ya karena itu perlunya dengan iman. Kalau dunianya pasti sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah yang keempat ya. Faedah yang kelima adalah pentingnya istiqomah. Istiqomah yaitu apa? Kemarin sabat, tetap di atas syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan. Barakallahu fikum. Karena apa? Barakallahu fikum. Namanya orang beriman kadang enggak istiqomah, ya tidak? Bukan kadang, banyaknya enggak istiqomah. Termasuk yang bicara sendiri mungkin kan. Coba aja sih. Misalnya kita sudah punya jadwal kajian. Siapa yang istiqomah datang terus? Iya kan? Itu contoh aja. Seperti itu. Nah, kalau yang itu berubah sunnah masih mending.
Kalau yang berupa wajib itu harus betul-betul kita istiqomah. Misalnya sholat 5 waktu itu ya, itu bukan yang namanya wong ya kadang istiqomah kadang enggak. Itu enggak ada kayak gitu. Karena itu adalah wajib. Kalau yang sunnah-sunnah lah masih bisa ditolerir. Kalau yang wajib itu enggak boleh. Enggak boleh. Ya wong ya jenenge kadang istiqomah kadang ya ora lah Kang. Enggak boleh kayak gitu. Itu wajib. Sebagaimana yang haram kita harus istiqomah untuk meninggalkannya. Enggak boleh. Ya. Nah, sepisan tok lah ya. Entah kan rolih sepisan pokok misalnya kayak gitu. Iya kan? Seperti itu. Jen. Entah kan rolih sepisan tok entah kan yang nang dunya. Orole apa? Pasang togel ya jen. Sepisan tok lah ya. Ya enggak boleh gitu. Karena itu haram. Tapi kalau yang makruh seperti itu, misalnya apa? Yang makruh misalnya apa? Makan bawang ketika mau sholat misalnya ya, itu kan makruh seperti itu. Maka apa? Ya sesekali ya mbok kayak gitu, bukan ora kok bersikatan ya, ya nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau yang apa? Yang wajib, maka nggak boleh kita berhenti. Sebagaimana yang haram nggak boleh kita langgar seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Itu faedah yang kelima. Yaitu apa? Pentingnya apa? Istiqomah. Makanya barakallahu fikum. Kita itu saking pentingnya iman dan istiqomah di atas keimanan. Kita itu setiap hari itu meminta hal tersebut. Ya tidak? Dalam surat Al-Fatihah kan? Ihdinas siratal mustaqim. Itu bukan sebagaimana yang dilemparkan apa orang-orang kafir bahwasanya berikanlah ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami jalan yang lurus. Berarti apa? Minta kan? Kalau orang minta itu umumnya sudah dikasih atau belum? Saya minta uang. Berarti kan belum kan? Nah, kata orang-orang kafir untuk apa? Meragukan keimanannya orang-orang Islam yang tidak punya ilmu atau ilmunya lemah. Tuh, coba jenengan maos nopo ihdinas siratal mustaqim. Buka nang Al-Qur'an dibae mesti artinya apa? Ya Allah, berikanlah kami hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Iya tidak? Berarti jenengan urung lurus gue. Iya kan? Berarti jenengan urung lurus. Nah, Rika ketemu karo aku, ketemu karo Kristen, kiye ketemu, bener jalan sing lurus. Naudzubillah. Itu bukan itu maksudnya. Maksudnya ihdinas siratal mustaqim itu bukan berarti kita belum di atas jalan yang lurus, belum di atas Islam itu bukan jalan yang lurus, bukan. Maksudnya apa? Agar apa? Kita betul-betul diistiqomahkan di siratal mustaqim tadi, yaitu apa? Islam. Karena kan siapa yang bisa menjamin coba? Sekarang orang masih Islam, besok kafir. Siapa yang bisa menjamin? Gak bisa kan? Gak ada kan? Makanya dan keislaman tadi, penting tidak keislaman? Penting sekali karena itu syarat suatu amalan akan mendapatkan pahala di akhirat. Ya tidak? Pahala di dunia nggak usah Islam. Itu semua orang akan apa? Mendapatkan apa? Pahalanya, ganjarannya di dunia. Ya tidak? Orang dermawan ya dipuji lah. Ya kan? Orang gemar sedekah ya disenengin orang lah, ya kan? Itu sudah dapat pahala dunia, ganjaran duniawi, ya tidak? Seperti itu. Tapi ganjaran akhirat adalah apa? Islam. Ganjaran akhirat adalah iman. Penting sekali iman, makanya kita selalu minta. Bukan berarti kita belum di atas siratal mustaqim. Barakallahu fiik. Itu. Nah, jadi itu tentang hadis pertama bab apa? Istiqomah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Imam Ahmad, Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Sufyan ibni Abdillah. Bahwasanya Sufyan ibni Abdillah itu bertanya kepada Rasulullah SAW untuk minta apa? Nasihat, ucapan yang pendek singkat saja, tapi sangat penting dan dia tidak akan bertanya kepada selain beliau. Maka
beri nasihat yang sangat singkat tapi sangat padat dan sangat urgent, yaitu apa? Iman dan istiqomah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Sebelum ditutup, faedah dari hadis ini yang pertama, semangat para sahabat dalam menuntut ilmu, dan kita itu menghormati, mengikuti sahabat tidak? Iya, kalau mengikuti berarti harus semangat apa? Menuntut ilmu. Yang kedua, bertanya pada hal yang paling pokok, itu penting. Yang ketiga, segala sesuatu itu ada intinya. Kalau kita paham tentang inti sesuatu tadi, maka apa? Hidup kita akan mudah. Yang keempat, pentingnya iman. Makanya wasiatnya cuma dua. Yang pertama adalah iman, karena dia adalah apa? Syarat diterimanya amalan sebagai suatu ibadah untuk mendapatkan pahala akhirat. Yang kelima, pentingnya istiqomah. Karena tadi kita tidak tahu esok hari kita masih dalam keadaan beriman atau tidak. Seperti itu. Nah, ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau tanya silakan. Kalau nggak ada, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.